Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Gusti Allah untuk belajar bersama setelah kita melewati Lebaran Kurban yang pertama. Sebelum Bapak mulai, hendaknya siswa dan siswi di rumah sebelum belajar minimal baca takbir 1 kali ya di rumah ya. Kalau udah takbir baru nanti silahkan untuk membaca batas pelajaran yang Bapak kirimkan. Mari kita bertakbir sambil menyambut Hari Raya Kurban, karena kita disunahkan melaksanakan atau mengumandangkan takbir sampai tanggal 13. Ya, sampai tanggal 13 Zulhijjah atau sampai hari tasyrik selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak-anakku, Indonesia adalah negara yang berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, bahasa, dan ras. Maka di sini karena kita pelajaran yang pertama yaitu mengenai saling menghormati, indahnya saling menghormati, maka kita harus memahami keberagaman agama, suku, bangsa, ras yang ada di Indonesia. Indonesia termasuk agama yang banyak perbedaan-perbedaan dalam segi penganutan. Seperti halnya di Indonesia itu ada agama Islam, ada agama Konghucu, ada agama Buddha, ada agama Hindu, ya, dan lain sebagainya. Maka kita harus bisa menghormati antar agama. Kita tidak boleh menghina, bahkan kita menjelek-jelekan agama yang selain agama Islam. Karena mau tidak mau kita itu harus saling menjaga keutuhan negara kita, negara Indonesia yang notabene Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai negara kita terpecah belah akibat ketidak saling menghormatan. Maka ayo kita sama-sama, kalian yang masih belajar yang sungguh-sungguh agar menjadi anak yang soleh dan solihah, yang bisa membanggakan terhadap nusa dan bangsa, membahagiakan terhadap orang tua, dan membahagiakan terhadap guru-guru kalian semua. Pada bab ini insyaallah kita akan membahas tentang pengenalan surah Al-Kafirun, kemudian tata cara membaca surah Al-Kafirun, kemudian menghafal, menulis surah Al-Kafirun, dan memahami isi kandungan Al-Kafirun. Anak-anakku, coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar yang menunjukkan mengenai tentang seseorang kalau ibadah itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau orang Islam itu pergi untuk melaksanakan ibadahnya yaitu menuju masjid. Ya. Kita sebagai orang Islam jangan sampai bermalas-malasan untuk tidak pergi ke masjid. Ya. Karena masjid adalah tempat ibadah kita semua. Apalagi laki-laki
harus rajin, harus semangat sholat berjamaah di masjid. Harus dilatih sejak dini. Kalau sudah terlatih sejak kecil, dewasa sampai tuanya akan terbiasa melaksanakan ibadah di masjid. Nah, kemudian kalau agama selain Islam, contoh umat Kristen atau Katolik, itu kalau ibadahnya menuju gereja. Mereka menuju gereja dengan menggunakan baju yang rapih, pakai sepatu dan sebagainya. Ya. Setelah itu ada umat Hindu. Umat Hindu ketika ibadah yaitu menuju pura. Dan ada umat Buddha yaitu ketika ibadah mereka menuju wihara. Dan untuk umatnya Konghucu atau agama Konghucu itu ketika ibadah menuju kelenteng. Ya. Jadi agama itu ada agama samawi, ada agama non samawi. Apa itu agama samawi dan apa itu agama non samawi? Nah, jadi kalau agama samawi itu ada 3. Agama samawi adalah agama yang dari Allah, yang dari langit, yaitu agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Kemudian agama yang non langit, yaitu ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, itu agama-agama yang ada di dunia ini. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekilas pembahasan atau pengenalan mengenai surah Al-Kafirun. Kalian harus paham mengenai surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itu adalah surat yang ke-109. Jumlah ayat di dalam surah Al-Kafirun itu terdiri 6 ayat. Surah Al-Kafirun itu mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Walaupun beliau Kanjeng Nabi Muhammad adalah salah satu yang menempati Mekah pada saat itu sebelum beliau hijrah ke Madinah. Mereka oleh baginda Rasulullah dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surah Al-Kafirun itu tergolong surah Makkiyah. Kenapa kok disebut dengan surah Makkiyah? Karena surah Al-Kafirun itu diturunkan di kota Mekah. Sedangkan surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, yaitu yang mana surah Al-Kafirun itu diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Dinamai dengan Al-Kafirun yaitu maknanya orang-orang kafir, diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat tersebut. Kemudian sekarang cara membaca surah Al-Kafirun dengan tartil. Al-Quran yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tata cara memulai membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran yaitu dengan membaca isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah itu kalau kita membaca a'udzubillah, ta'awudz, dan membaca bismillah. Membaca basmalah ketika di awal surat. Tetapi kalau contoh kita membaca surah Al-Baqarah yang panjang, ketika membaca ayatnya di tengah-tengah surah, kita diperkenankan atau disunahkan hanya membaca a'udzubillah. Karena
Kalau kita membaca bismillah lagi dikhawatirkan disebut permulaan ayat. Nah, maka ketika membaca surah di tengah-tengah itu kita tanpa membaca basmalah, tapi kalau di awal ayat, di awal surat maka kita diharuskan membaca basmalah. Kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah atau kaifiyah, tata cara belajar Quran surah Al-Kafirun yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama, perhatikan tanda fathah. Ya. Fathah itu letaknya di atas, ya. Kalian mungkin udah bisa ya. Kalau fathah itu cara membacanya yaitu kalau dibahasakan Indonesia itu A. Baik itu nanti A, ketika ba menjadi ba, ta sampai terakhir itu bacanya A. Kemudian ada tanda kasroh. Kalau bahasa Indonesianya tulis I, ya ditulis I di bawah. Nah, I, B, T dan seterusnya. Dan kemudian ada tanda dhammah, yaitu ditandai dengan huruf kayak seperti halnya huruf waw kecil di atas, ya. Dibaca U, A, I, U. Nah, itu yang harus diperhatikan karena kalau kita tidak bisa atau tidak mengenali harokat ini, kita akan kesulitan di dalam membaca. Selain itu, maka harokat tersebut, tanda-tanda tersebut itu kalau memiliki pasangan, itu akan berbeda bacaannya, yaitu gampang sekali untuk menambahkan huruf N saja di akhirnya, maka sudah disebut dengan tanda baca tanwin. Contoh yang A ditambah N, an. I tambah N jadi in. U tambah N jadi un. Nah, tanda baca tanwin yaitu tanda baca fathah tayan, yaitu fathahnya ada dua. Yang tadi satu, kalau ini tanda fathahnya dua di bacaan. Kemudian kalau dibaca jadi kasroh tayan, dibaca in, dan tanda dhammah kalau dua berarti dhammah tayan, yaitu dibaca un. Setelah itu ada tanda sukun, ya, tanda sukun di situ ada gambarnya. Kemudian tanda maksudnya sukun itu kalau bahasa kita mah tanda yang mati, huruf yang mati. Kemudian ada tanda syidah, kata bahasa kita mah tasjid. Tasdid, ada tasdidnya di atasnya. Itu dibaca double. Kalau kita berarti ditekan bacanya. Contoh huruf mim yang ada tasjidnya, di situ ada tasjid, maka bacanya kita dengung, abidum, dimasukkan abidum. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Jadi membacanya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Kalau Indonesia membacanya dari kiri ke kanan, kalau bahasa Arab membacanya dari kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat surah Al-Kafirun, membaca surah-surah dalam Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Contoh, kalau A ya A, kalau A ya A, jangan sampai A jadi A jadi A. Keliru, ya. Tapi kita harus menyesuaikan terhadap hurufnya, di mana keluarnya, masuknya huruf. Nah, keempat, yaitu cermatilah cara pengucapan guru-guru kalian. Karena sekarang masih prosesnya daring, maka Bapak sendiri tidak bisa secara langsung menyampaikan bagaimana huruf-hurufnya, huruf A itu seperti apa, ba seperti apa. Kalian semua yang sudah mengaji di rumah masing-masing, terus belajar, perhatikan pengucapannya, lihat mulut guru-gurumu. Jangan sampai kalau ngaji Al-Quran itu harus memperhatikan pelafalan yang guru sampaikan. Lihat bibirnya dan lihat mukanya, biar kelihatan melafalkannya. Kalau kita tidak melihatnya, maka kita akan kesulitan. Tujuannya kita agar fasih di dalam membaca Al-Quran, khususnya dalam pembahasan ini, yaitu fasih di dalam melantunkan Quran surah Al-Kafirun. Tata cara yang kelima yaitu bacalah Al-Kafirun dengan tartil. Tartil itu baca dengan santai
sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhrajul hurufnya. Setelah itu bacalah berulang-ulang sampai lancar. Jadi kalau kita belum lancar, contoh Bapak perhatikan, Bapak contohkan nih. Baca bismillah, kemudian baca ayat yang pertama 1 kali. Kalau belum lancar, ulangi lagi 1 kali. Ulangi lagi ayat pertama terus sampai 10 kali ataupun sampai 20 kali. Kalau udah lancar, baru lanjut ke ayat kedua. Contoh, Bapak contohkan di sini. Kul itu fiil ya. Kul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini kalau dipatah-patahkan nanti akan tersusun. Nah, kalau kita sambung bacanya santai. Langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Nah, ko adanya di tengkolok, di kayak seperti halnya kita cengkluk. Qu, ko, qi, qu. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, seperti itu. Kemudian ayat kedua, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Lafaz ana ketika ada bulatnya di atas berarti baca pendek. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baca tartil ya, jangan sampai kita tidak membaca dengan tartil. Nah, itu mungkin materi untuk hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan Bapak harap kelas 6 ini untuk surah Al-Kafirun, sebelum nanti ada perintah dari Bapak untuk menghafalkan, mohon untuk dilancarkan terlebih dahulu, dibaca secara ulang-ulang ya. Dibaca secara ulang-ulang surah Al-Kafirun ini. Untuk tugas hari ini cukup mudah, yaitu kalian semua menulis ayat pertama sampai ayat terakhir, dan jangan lupa menghafal terhadap harokat, yaitu ada harokat fathah, kasroh, domah, fathah ten, domah ten, kasroh ten, ada sukun, ada tasdid. Nah, itu ada berapa itu? 6, 7, 8, ada 8 tanda yang harus kalian perhatikan. Fathah, kasroh, domah, fathah ten, kasroh ten, domah ten, sukun dan tasdid, itu jangan lupa untuk dihafalkan, oke? Tugasnya 2 saja. Yang pertama menghafal fathah atau menghafal terhadap harokat dari semua dalam Al-Quran, yaitu yang terkumpul di dalam 8 tanda. Kemudian kalian menulis surah Al-Kafirun di buku agamanya, kemudian difoto dan dikirim ke WA Pak Santani. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.